warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Prastiwati, NIM 2019-042, akan membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di sini saya akan menjelaskan melalui bentuk mind mapping. Jadi pada undang-undang ini seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Maksud dari kata bumi di sini ialah tidak hanya permukaan bumi saja, melainkan juga tubuh bumi dan bawahnya serta yang berada di bawah air. Sedangkan maksud dari air di sini ialah perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Untuk pengertian ruang angkasa di sini ialah ruang di atas bumi dan air. Selanjutnya tentang kekayaan alam yang pada dasarnya merupakan tingkatan tertinggi yang dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Jadi di sini ada hak menguasai. Hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk yang pertama mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang ketiga yaitu untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang yang perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang ini, hak menguasai yang diberi wewenang ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah swantatra, dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk pendaftaran tanah, di sini ada 3. Yang pertama, pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. Yang kedua, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Yang kedua, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam hak yang sesuai atau yang ada pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini, yaitu yang pertama, hak milik. Maksud dari hak milik di sini adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua, hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Yang ketiga tentang hak guna bangunan. Maksud dari hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Selanjutnya, tentang hak sewa untuk bangunan. Maksud dari hak sewa untuk bangunan ini ialah seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak
mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Selanjutnya tentang hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, yaitu hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan di sini maksudnya ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah yang lain. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pada hak ini dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Yang terakhir, yaitu hak guna luar angkasa. Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.